Tuhan, terima kasih pada saat ini kami kembali untuk mengucapkan syukur. Kami akan ibadah, kami awali ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang akan mendengarkan melalui yaitu rekaman ini. Engkau selalu memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Salam. Mari kita akan ibadah pagi ini. Kita akan yaitu membuka di dalam Yunus. Mari kita buka Yunus ya, pasal yang pertama. Ya. Yunus yang pertama ini ayat 1 sampai ayat 17. Itu menceritakan bahwa Yunus itu seorang nabi yang disuruh oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah untuk yaitu pergi menuju ke Niniwe. Tetapi oleh olah tingkahnya Yunus, dia berbuat dosa. Terus dia yaitu tidak taat dalam pelayanannya. Diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani, yaitu pergi ke Niniwe, tapi dia tidak taat, ya, tidak mau melakukan firman Allah, ya, tidak mau melakukan firman Allah. Akhirnya dia nyeleweng, ya, dia nyeleweng meninggalkan Tuhan. Dia lari ke Tarsis, yaitu di kota Yope, ya, di kota Yope. Dia ke sana maksudnya. Karena apa? Karena dia itu ke Niniwe itu di sana itu banyak orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus itu memerintahkan ya untuk menginjili di sana, untuk memberitakan Injil di sana. Tetapi yaitu Yunus tidak mau melarikan diri ke Tarsis. Karena apa? Dia ingin meninggalkan yaitu Yesus. Tetapi di sana akhirnya pada waktu masih di tengah laut, Tuhan melihat Yunus tidak menurut, tidak taat. Tuhan itu memberikan air, memberikan angin yang besar. Airnya itu, gelombangnya itu besar sekali, ya, menimpa kepada kapal yang dinaiki oleh Yunus. Akhirnya di situ banyak penumpang ketakutan. Nah ini dosa manusia, satu manusia berbuat dosa, satu awak kapal ikut ketakutan, ketakutan. Ya. Begitu juga kalau saat ini kita menghadapi seperti ini, banyak orang yang ketakutan menghadapi sakit penyakit menular, ya, yang membunuh, ya, penyakit menular yang bisa mematikan. Banyak orang yang ketakutan. Tetapi kalau kehidupan kita melihat di sini, Yunus itu malah melarikan diri, dia tidur nyenyak. Orang-orang yang satu kapal itu teriak-teriak, berdoa, menyembah, dia malah turun di bawah, sembunyi, tidur, ya, tidur nyenyak. Ya. Dia tidak mau ikut berdoa. Sebab apa? Dia sudah merasa dosa. Dia memerlukan yaitu kedagingannya sendiri. Ya. Dia melakukan yang tidak baik. Puji Tuhan.
sekarang ini kalau kita membaca ayat ke-12 itu pengakuan Yunus, dia doanya Yunus, seruannya Yunus ya. Dia sudah berbuat dosa. Saya akan membacakan ya. Saud kepada mereka, angkatlah aku, campaklah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, merupakan badai besar. Dia mengaku, akulah yang bikin seperti itu. Akulah yang bikin laut goncang besar, angin keras, karena aku yang berdosa. Akulah masukkan di dalam laut. Ini karena apa? Itu karena kesalahannya Yunus sendiri. Dia kesalahan. Dia seorang yang menyeleweng. Dia seorang yang mau meninggalkan Tuhan. Sudah dipakai Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi pelayan, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Suruhan Tuhan itu tidak pas dengan pikirannya Yunus, ya. Tetapi karena Tuhan itu masih mengasihi, akhirnya Yunus ditangkap oleh ikan besar, ya maksudnya. Terus air itu reda, angin reda, tidak bergoncang, ya. Karena pengakuan Yunus, ya, sudah dia rela untuk menyelamatkan orang banyak, dia rela, yaitu dimasukkan di dalam laut. Kalau kita lihat, ya, ikan itu kalau sudah makan orang itu masih hancur, tetapi Yunus tidak, dibawa lagi ke kota Niniwe, ya, untuk ditaruh di sana. Akhirnya dia rela untuk mengabarkan Injil di sana. Yunus itu masih dikasih oleh Tuhan, masih diselamatkan, masih bisa untuk melakukan firman Allah, masih bisa bertobat. Makanya di situ diperhatikan, dia malah berseru kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, berseru menyembah kepada Tuhan, ya, dan Tuhan itu selalu mendengarkan seruan, yaitu Yunus waktu di perut ikan tadi. Dalam 3 hari 3 malam dia di perut ikan, dia berdoa menyembah kepada Tuhan. Dia bisa menyembah di dalam perut ikan. Kalau kita lihat baunya ikan itu bagaimana, amis, arus, ya, tapi dia bisa menyembah. Setelah Yunus, ya, dibangkitkan, ya, dikeluarkan dari perut ikan, dan dia ditolong orang sana, banyak orang-orang Niniwe itu percaya kepada Tuhan, ya, mau menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saya tidak akan membacakan banyak-banyak, tapi saya akan menambah 1 ayat saja, yaitu bahwa Yunus hidup di dalam perut ikan itu, yaitu selama 3 hari 3 malam. Dia selalu berdoa. Saya bacakan ayat yang ke-17 mengatakan, maka atas penuntunan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini Yunus itu di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini kalau disamakan dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu di perut bumi 3 hari 3 malam, tetapi Yunus di perut ikan, yaitu 3 hari 3 malam. Kalau Tuhan di perut bumi
yaitu mati di kayu salib, ditaruh di bumi, itu untuk menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan banyak manusia. Tetapi Yunus ini di perut ikan itu karena tidak ketaatannya, karena dosanya. Tetapi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan, banyak orang yang dimenangkan, yaitu kota Niniwe itu dimenangkan oleh yaitu kabar Injil yang disampaikan oleh Yunus. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami yaitu sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu pada saat ini membawa kami, supaya menuntun kami, supaya kehidupan kami ini selalu taat kepada Engkau. Kalau seorang yang taat kepada Engkau, itu tidak akan mendapat hukuman. Engkau selalu mengasihi, Engkau selalu mengasihi, yaitu Yunus yang tidak taat itu, masih Engkau berikan kesempatan bertobat. Akhirnya Yunus bisa memenangkan banyak jiwa di kota Niniwe. Begitu juga Tuhan, kehidupan kami ini, kesalahan kami yang sudah Engkau tebus, kami sungguh-sungguh Engkau urapi. Kami yakin dan percaya banyak orang-orang yang kami menangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini memimpin yaitu kehidupan kami ini, supaya kehidupan kami ini taat kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan yaitu negara Indonesia saat ini yang merupakan keguncangan seperti ini Tuhan, itu semua kami serahkan kepada Engkau, supaya keguncangan ini menjadi reda, dan negara Indonesia ini mendapatkan yaitu damai sejahtera, tidak ada sakit penyakit yang menimpa di Indonesia, penyakit yang menular, yang mematikan tidak ada di Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu memberkati negara Indonesia, Engkau selalu memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, yang keluarga-keluarga hamba-Mu yang ada dimanapun berada. Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jemaat yang ada di perantauan, yang ada di rumah, maupun yaitu Engkau memberkati kekuatan, keselamatan, kesehatan, panjang umur. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Engkau pakai hamba-hambamu yang ada dimanapun berada. Engkau pakai dokter-dokter yang Engkau percayakan untuk menangani orang-orang yang masih sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tapi kami yakin sekarang ini tidak ada orang yang sakit. Sekarang ini tidak ada orang yang kena penyakit menular, tetapi sudah sembuh semua, sudah sehat semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan yaitu berdoa untuk berberkatan. Saudara-saudara kekasih, kiranya Engkau mendengarkan firman-Mu hari ini, mendapatkan berkat, merasakan mendapatkan berkat. Engkau selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara, dimanapun keluar, kemanapun, Engkau selalu diberkati. Engkau berkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin.